Fajar. Silakan masuk, Bu. Mari silakan, Bu. Terima kasih Pak Fajar. Bagaimana kabarnya, Bu? Dan kabar keluarga di rumah bagaimana? Dan untuk si kecil sekarang umurnya berapa ya? Alhamdulillah, kabar saya dan keluarga saya baik-baik saja. Si kecil sudah umur 9 bulan dan sudah mulai belajar berjalan. Lalu bagaimana dengan kabar Pak Fajar sendiri? Ya, alhamdulillah saya baik-baik saja. Oh ya, ada yang bisa saya bantu ya? Saya menjelaskan. Begini Pak, ketika saya mengajar di kelas 1 hari Senin kemarin di jam ke-2 sampai 3, saya merasa peserta didik kurang fokus memperhatikan penjelasan saya. Kebanyakan mereka juga terlihat sedang malas-malasan atau kurang bersemangat. Beberapa dari mereka juga kurang merespon ketika saya menanyakan pertanyaan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman yang didapat oleh peserta didik. Apakah mungkin saya kurang bisa menarik perhatian anak ketika menyampaikan pelajaran? Ataukah anak-anak mulai bosan dengan pelajaran yang saya ajarkan? Dan bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Oleh karena itu Pak, saya mohon Bapak bersedia meluangkan waktu untuk mensupervisi saya ketika mengajar di kelas. Iya, dengan senang hati. Untuk satuan pembelajarannya apakah sudah dibuat, Bu? Ya, saya sudah membuat RPP yang akan saya gunakan sebagai pedoman pembelajaran. Iya. Boleh saya lihat? Bagus, Bu, ini sudah lengkap. Apakah Ibu bisa menjelaskan ya ini RPP-nya? Begini Pak, satuan pelajaran atau RPP ini mencakup antara lain mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 semester 1 dengan pokok bahasan majas atau gaya bahasa dengan subpokok bahasan majas perbandingan. Tujuan umum dari materi ini adalah agar peserta didik dapat mengetahui atau mengerti tentang majas. Sedangkan tujuan khususnya yang merupakan pengembangan dari tujuan umum, yaitu peserta didik dapat memberi contoh majas. Dalam satuan pelajaran ini dilengkapi dengan materi pelajaran, yaitu pengertian majas dan jenis-jenisnya, pengertian majas perbandingan, dan contoh-contoh majas. Untuk sumber saya dipergunakan adalah buku paket Bahasa Indonesia 1 dan buku penunjang lain. Sedangkan untuk alat peraga adalah kamus, LCD, dan alat tulis. Sedangkan tujuan khususnya yang merupakan pengembangan dari tujuan umum, yaitu peserta didik dapat memberi contoh majas. Dalam satuan pelajaran ini dilengkapi dengan materi pelajaran, yaitu pengertian majas dan jenis-jenisnya, pengertian majas perbandingan, dan contoh-contoh majas. Untuk sumber saya dipergunakan adalah buku paket Bahasa Indonesia 1 dan buku penunjang lain. Sedangkan untuk alat peraga adalah kamus, LCD, dan alat tulis. Bagus, Bu, ini sudah lengkap semuanya. Dan untuk keterampilan mengajar, apakah akan Ibu kontrakkan semuanya? Tidak Pak, karena di sini saya menekankan keterampilan menjelaskan dan tanya jawab. Begitu juga dengan memberikan penguatan kepada peserta didik. Oh ya, Bu, untuk instrumen observasinya bagaimana ya? Informat instrumen penilaian tentang komponen keterampilan pembuatan yang mengikuti menunjukkan inisiatif peserta didik agar aktif dengan tanya jawab atau kesimpulan yang didapat oleh peserta didik.
Bapak tinggal memberikan checklist pada instrumen ini. Saya terima ya Bu. Ini untuk pelaksanaan observasinya kira-kira kapan ya? Bagaimana kalau hari Selasa, tanggal 10 November tahun 2020, Selasa depan? Apakah Bapak tidak ada keperluan lain atau keperluan dinas? Selasa ya? Wah, kebetulan saya tidak ada acara ataupun kegiatan pada hari Selasa itu Bu. Baiklah, kalau begitu, terima kasih Bapak atas kesediaan yang telah mau untuk bersedia di sini. Iya. Kalau begitu, saya pamit dulu ya Pak. Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Hari ini kita kedatangan kepala sekolah kita. Tolong ucapkan salam kepada Pak Kepala Sekolah mau hadir dan menyempatkan waktunya untuk mau belajar bersama kita hari ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana, sudah siap belajar hari ini? Siap. Ya, saya hari ini mau belajar bersama kalian, ikut di kelas ini supaya tidak mengganggu pelajaran hari ini. Saya nanti duduk di belakang sendiri ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Tadi. Baiklah, kalau begitu sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Silakan ketua kelas. Teman-teman, Bapak dan Ibu guru juga sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kemudian Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang majas. Ada yang tahu majas itu apa? Tahu, Bu. Baik. Majas adalah ragam tertentu dan pemanfaatan kekayaan bahasa yang bertujuan untuk memperindah kata-kata dalam suatu karya sastra. Majas biasa disebut juga dengan gaya bahasa yang biasanya terdapat dalam suatu karya sastra. Karya sastra tersebut bisa puisi, novel, cerpen, dan karya sastra yang lainnya. Nah, majas atau gaya bahasa terbagi menjadi 4 macam, seperti yang ada pada halaman 12. Ayo dibuka LKS-nya halaman 12. Nah, dalam LKS ditulis kalau majas ada 4 macam, yaitu majas perbandingan, pertentangan, pembukaan, dan perulangan. Nah, dalam 4 macam majas tadi juga masih ada berbagai jenisnya yang sudah ditulis di halaman selanjutnya. Ayo semangat ya anak-anak, kalian pasti bisa. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Sekian dari penjelasan materi Ibu kali ini. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Saya Bu. Ya, silakan Indah. Jadi menurut saya kesimpulan dari penjelasan yang telah Ibu sampaikan tadi dapat diambil garis besarnya bahwasanya majas itu suatu gaya bahasa yang terdapat dalam suatu karya sastra. Nah, majas ini dapat dibagi menjadi 4 kelompok, Bu. Dalam 4 kelompok itu dibagi lagi dari beberapa jenis. Baik, kesimpulan sudah disampaikan oleh Indah dengan baik. Beri tepuk tangan untuk Indah. Ya, sudah menyampaikan kesimpulannya, saya beri nilai A. Baiklah anak-anak, kalau sudah memahaminya, silakan dibuka LKS halaman 21 sampai 23. Dikerjakan sebagai PR ya. Minggu depan dikumpulkan.
Ya, Bu. Jangan lupa dibaca dulu ya bacaannya sebelum mengerjakan tugasnya. Ya, Bu. Baiklah, hari ini pembelajaran dapat Ibu cukupkan ya. Bu. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Terima kasih juga kepada Pak Fajar yang telah menemani kita selama belajar 2 jam. Ada yang mau disampaikan, Pak? Ya. Ya, saya mau mengucapkan terima kasih sudah menerima saya di kelas ini. Untuk anak-anak tetap semangat belajar ya. Dan terima kasih untuk Bu Dita juga. Baiklah, anak-anak, kalau begitu pembelajaran hari ini dapat Ibu akhiri ya. Ya. Kalau begitu Ibu Dita sama Pak Fajar undur diri terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Selamat siang anak-anak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak penampilan saya mengajar tadi? Ya, tadi saya sudah merekam dan mencatat semuanya. Ini nanti saya mau analisis terlebih dahulu agar nanti bisa menjadi acuan kita di pertemuan selanjutnya nanti. Baiklah, kalau begitu, kapan ya kira-kira pertemuan balikannya? Secepatnya lebih baik Bu. Mungkin nanti jam 12.15 Ibu bisa ke ruangan saya nanti. Baiklah, kalau begitu terima kasih atas kerjasama dan bantuannya ya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Fajar. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu. Ya, kasih Pak. Gimana? Sudah siap? Sudah supervisi? Rasanya Ibu setelah mengajar tadi bagaimana? Ya Pak. Terus terang saya agak grogi tadi ketika Bapak telah memsupervisi saya ketika observasi di kelas. Gitu. Saya merasa lega. Iya, tidak apa-apa. Boleh saya lihat kembali satuan pelajarannya Bu? Baik Pak. Begini Bu, kelihatannya Ibu sudah cukup baik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, meskipun masih ada yang perlu diperbaiki ya. Bagaimana Bu dengan rencana pembelajaran yang telah dikontrakkan kemarin? Menurut Ibu, apakah sudah terlaksana semua? Saya rasa sudah melaksanakan semua sesuai dengan satuan pembelajarannya Pak. Tetapi saya merasa masih ada beberapa kekurangan sehingga kurang maksimal gitu, sehingga kurang sesuai dengan hal yang saya harapkan Pak. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya anak-anak yang kurang konsentrasi terhadap penjelasan saya ketika saya menjelaskan beberapa materi Pak, dan juga anak-anak kurang bersemangat gitu. Benar Bu, dalam hal ini Ibu memang kurang memberikan penekanan berupa hal-hal yang dapat membuat anak-anak termotivasi untuk belajar. Misalnya dalam memberikan pelajaran, Ibu kurang memberikan contoh-contoh berupa gambar ataupun cerita lucu yang menarik. Atau di sela-sela pelajaran itu mungkin Ibu bisa memberikan ice breaking untuk mengajak peserta didik itu bisa lebih semangat lagi, dan memberikan variasi penguatan yang nonverbal juga saya rasa Ibu itu kurang. Apakah benar Ibu merasa seperti itu? Benar sekali Pak. Tadi secara garis besar saya hanya menekankan pada penguatan verbal saja. Saya harus meningkatkan keterampilan penguatan baik itu verbal maupun nonverbal. Iya, selain itu saya rasa untuk penekanan variasi suara dan penggunaan mimik muka Ibu itu pada hal-hal yang dianggap penting itu saya rasa kurang Ibu perhatikan tadi. Dan saya rasa penting juga untuk memberikan apresiasi kepada peserta didik
misalkan bagus dan sebagainya, itu perlu ditingkatkan, Bu. Pak, memang pada saat saya menjelaskan tadi saya sudah melakukan suara pada hal-hal penting, tapi karena murid-murid ada yang ramai juga, sehingga banyak dari mereka tidak memperhatikan penjelasan dari saya dan juga belum jelas begitu, Pak. Untuk mengenai murid yang ramai tadi, Bu, mungkin penyebabnya itu karena ibu itu kurang bersuara keras sehingga dari belakang tadi tidak terdengar. Mungkin itu salah satu penyebab peserta didik yang ada di belakang itu ngomong sendiri. Baiklah, kalau begitu Bu, ini hasil observasi saya waktu di kelas tadi. Ibu bisa melihatnya, mungkin Ibu mau menganalisisnya terlebih dahulu. Benar, Pak, dalam hal ini saya kurang memberikan penekanan pada cara isyarat dan mimik-mimik tertentu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu saat ini? Saya merasa lega dan tenang karena saya sudah mengetahui kelemahan yang ada pada diri saya ketika mengajar di kelas, dan saya perasaan cemas saya itu sedikit hilang, Bapak. Mudah-mudahan saran yang Bapak ajukan dapat saya laksanakan dengan baik-baik sehingga saya dapat mengajar lebih baik ke depan dan menjadi guru yang profesional. Nah, itu cita-cita yang baik dan harus Ibu kembangkan lagi. Oleh karena itu, Ibu harus sabar dan ulet dalam mengajar di kelas. Ya, saya mendoakan agar Ibu bisa mencapai tujuan pembelajaran di kelas nantinya. Iya, Pak, terima kasih atas saran-sarannya. Kalau gitu, saya mohon pamit terlebih dahulu ya, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih ya, Pak. Ya. Selamat siang. Siang.